Shalom, selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Minggu keempat bulan Januari tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan istilah atau ungkapan yang dijumpai dalam Perjanjian Baru. Namun pembahasan terbatas pada dua topik, yaitu topik ke-10, Logos dan Rema, sudah tersedia pada YouTube akun Berti Wawuruntu. Topik ke-11, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita buka dan baca Alkitab dalam kitab Injil Matius. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kata dipanggil adalah panggilan kepada individu sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 14. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebenarnya panggilan ini juga merupakan panggilan untuk mendengarkan Injil atau merupakan kabar tentang keselamatan. Dalam pembahasan selanjutnya ada istilah panggilan ganda dari Allah. Yang pertama, panggilan eksternal bagi semua orang yang mendengar Injil. Amsal 8 ayat 4 mengatakan, "Kepadamu, hai manusia, aku berseru, dan suaraku bagi anak-anak manusia." Namun panggilan melalui kitab suci ini ditujukan sebagai tanggung jawab manusia, namun menemui penolakan universal dari manusia. Sebagaimana Amsal pasal 1 ayat 24 katakan, "Aku telah memanggil, dan kamu menolak. Aku telah mengulurkan tanganku, dan tidak seorang pun memperhatikanku." Dalam Perjanjian Baru, dalam Lukas pasal 14 ayat 18, "Mari, karena segala sesuatu sekarang sudah siap." Dan mereka semua dengan satu persetujuan mulai membuat alasan. Panggilan eksternal tadi untuk semua orang tidak didengar dan diindahkan oleh siapapun juga.
Itulah sebabnya mengapa Tuhan kemudian mengeluarkan panggilan yang kedua, yaitu panggilan internal, yang sebenarnya hanya Tuhan yang secara khusus memilih secara sepihak menebus beberapa orang saja melalui anugerahnya. Hanya mereka yang dipanggil dengan panggilan internal, yang dipahami sebagai orang pilihan Allah. Sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita kembali kepada ayat pokok kita. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Panggilan internal atau juga dipanggil dengan sebutan panggilan efektif memiliki satu tujuan, yaitu panggilan untuk turut serta melakukan apa yang Tuhan Yesus sedang kerjakan bagi dunia. Tuhan menginginkan agar semua orang akan melayani Dia. Namun, tidak semua mau melakukannya. Dan karena itu, Tuhan hanya memilih untuk mereka yang mau bekerja, yang mau berpartisipasi bersama Tuhan dalam pekerjaan apa yang sedang dan akan Tuhan kerjakan. Tuhan memanggil dan mengundang orang untuk berpartisipasi dengan Dia dalam apa yang dikerjakan di dunia ini. Dan dalam beberapa hal, setiap orang memang dapat berperan. Panggilan Tuhan, yaitu panggilan internal, adalah panggilan untuk melayani. Sesuai dengan Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Matius 20 ayat 17 sampai 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Panggilan ini sesungguhnya merupakan panggilan untuk penderitaan sekaligus pelayanan. Yesus mengajarkan bahwa Tuhan murah hati kepada semua, dan semua
yang dipanggil untuk melayani Dia. Pelayanan sejati kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah untuk dikerjakan. Itulah sebabnya kebanyakan tidak menginginkannya. Namun Tuhan memilih beberapa orang, yaitu Anda dan saya, untuk melayani Dia dalam situasi dan kondisi yang sulit ini. Untuk itu sebenarnya sejak awal memilih kita untuk keselamatan melalui pengudusan oleh Roh Kudus dan diberikan kepercayaan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menyebut kamu oleh Injil kami untuk memperoleh kemuliaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kemudian Tuhan Yesus menasihatkan murid-muridnya yang sebagai orang pilihannya, tidak hanya menerangkan bahwa panggilan ini adalah panggilan penderitaan, sekaligus panggilan pelayanan. Katanya kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Pernyataan tersebut bisa saja menciutkan semangat panggilan bagi murid-muridnya maupun bagi kita sebagai umat percaya. Namun ketahuilah, ini merupakan tantangan bagi orang-orang pilihan Allah untuk hanya bergantung kepada Tuhan dan kekuatannya dalam Roh Kudus. Maka takkan ada yang mustahil untuk dikerjakan. Sebagai penutup, kita baca dan renungkan perkataan Rasul Paulus pada sidang jemaat di Tesalonika. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu, dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara
tertulis. Terimalah panggilan Allah dalam Kristus Yesus untuk menderita. Filipi pasal 1 ayat 29. Dan tetap terus layani Tuhan dan pekerjaan. Ketahuilah, penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 18. Haleluya. Amin.